Halo semua, ini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi kami yang berjudul pengembangan media pembelajaran. Ya, di sini yang pertama saya akan menjelaskan yaitu pengertian pengembangan media pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Media yang dimaksud adalah media pembelajaran sehingga teori pengembangan yang digunakan adalah teori pengembangan pembelajaran. Selain media, dalam suatu proses belajar mengajar, guru juga untuk menggunakan RPP yang merupakan suatu acuan rencana kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Alat penilaian juga perlu untuk melihat sejauh mana pencapaian tujuan oleh siswa. Dengan demikian, pengembangan media pembelajaran juga dilengkapi dengan RPP dan tes hasil belajar sebagai syarat dalam suatu proses pembelajaran. Di sini perkenalkan, nama saya Niputu Catherine Nindasari, NIM ACD 118042. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu rancangan pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. Di sini RPP merupakan panduan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran yang disusun dalam skenario kegiatan pembelajaran. Di sini RPP juga merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran baik itu di dalam kelas, di laboratorium, atau di lapangan untuk setiap kompetensi dasar. Bagian-bagian penting yang terdapat di dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yaitu seperti standar kompetensi, kompetensi dasar, hasil belajar, indikator pencapaian hasil belajar, strategi pembelajaran, alat dan bahan, kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran, kemudian yang terakhir evaluasi. Di sini yang kedua yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan bagian integral dalam sistem pembelajaran. Banyak media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran harus didasarkan pada pemilihan yang tepat atau sesuai dengan kegiatan pembelajaran tersebut, sehingga dapat memperbesar arti dan fungsi dalam menunjang efektivitas dalam efisiensi proses pembelajaran. Di sini media pembelajaran itu sangat penting dalam proses kegiatan pembelajaran. Sekian dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini ada media pembelajaran diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain yang pertama memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis, yang kedua mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera, yang ketiga menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar, yang keempat yaitu memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Kemampuan seperti visual, auditori, dan kinestetiknya. Yang kelima itu memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Di sini ada faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran. Antara lain yaitu yang pertama jenis kemampuan yang akan dicapai sesuai dengan tujuan. Yang kedua, kemampuan guru menggunakan suatu jenis media pembelajaran. Yang ketiga, kegunaan dari berbagai jenis media pembelajaran itu sendiri. Yang keempat, fleksibilitas, tahan lama, dan kenyamanan media pembelajarannya. Sekian, dilanjutkan dari teman saya sendiri. Selanjutnya adalah perangkat penilaian. Penilaian setiap kegiatan yang berlangsung pada akhirnya ingin diketahui hasilnya. Demikian pula dalam pembelajaran, untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang yang belajar harus dilakukan dengan pengukuran dan penilaian. Dengan mengukur hasil belajar, maka dapat diketahui dari tingkat penguasaan tentang materi yang telah dipelajari. Jadi, hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar, di mana hasil tersebut merupakan gambaran penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan dari siswa yang berwujud angka dari tes standar yang digunakan. Sebagai pengukur keberhasilan,
Angka atau skor sebagai hasil pengukuran mempunyai makna jika dibandingkan dengan patokan sebagai batas yang menyatakan bahwa siswa telah menguasai secara tuntas materi pelajaran tersebut. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang harus diambil dalam pengembangan program media terbagi menjadi 6, yaitu 1. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. 2. Merumuskan tujuan instruksional objektif dengan operasional dan khas. 3. Merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. 4. Mengembangkan alat pengukur keberhasilan. 5. Menulis naskah media. 6. Mengadakan penilaian evaluasi media dan revisi. Ya, sekian yang kami dapat sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.